ini kalian akan belajar bersama Bu Sita dari SDS Bakti Baradatu di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat? Ayo kita lakukan sama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Luar biasa anak-anak semua. Hebat sekali. Anak-anak hebatku semua, kalian harus tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Rohani, keluar rumah, bila tidak diperlukan. Dan selalu lakukan 3M, yaitu memakai masker bila keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan satu lagi, menjaga jarak aman sejauh minimal 1,5 meter. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menggali informasi dari teks eksklamasi dan kita sudah mengetahui apa itu teks eksklamasi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat teks eksklamasi berdasarkan pertanyaan adik Simba. Apa sih adik Simba itu sebetulnya? Adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, bagaimana caranya membuat teks eksklamasi berdasarkan pertanyaan adik Simba? Mari kita simak sama-sama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan tema atau topik apa yang akan kita tulis menjadi teks eksklamasi. Hari ini kita akan sama-sama belajar membuat dengan tema COVID-19. Langkah kedua yang dilakukan adalah membuat pokok-pokok pikiran dari pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang pertama adalah apa? Misalnya, apakah yang dimaksud dengan COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu virus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama tadi kita letakkan di dalam peta pikiran ya. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana? Di manakah virus COVID-19 ini pertama ditemukan? Jawabannya, virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Ayo kita masukkan lagi jawaban ini ke dalam peta pikiran. Yang selanjutnya adalah kapan. Kita bisa bertanya, kapan pertama kali virus corona ini ditemukan? Virus corona ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. Kita masukkan ke peta pikiran ya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa? Kita bisa menanyakan siapa saja yang rentan terkena penyakit ini. Orang-orang yang rentan terkena penyakit COVID-19 ini adalah anak-anak dan orang tua yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah atau orang yang mempunyai penyakit bawaan. Kita masukkan ke dalam peta pikiran lagi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Mengapa kita perlu waspada terhadap virus corona ini? Kita perlu waspada terhadap virus corona ini karena penyebarannya sangat cepat dan dapat menimbulkan kematian. Ayo kita masukkan lagi ke dalam peta pikiran. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana? Bagaimana caranya kita mencegah agar tidak tertular virus ini? Agar tidak tertular virus corona ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan 3M,
Ingat 3M apa? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak aman sejauh minimal 1,5 meter dari orang lain. Letakkan jawaban dari pertanyaan terakhir di peta pikiran. Oke anak-anak hebat semua, kita sudah punya pokok pikiran dari pertanyaan adik Simba. Sekarang kita tinggal mengembangkan pokok-pokok pikiran tadi menjadi paragraf-paragraf yang akan disusun menjadi teks eksplanasi. Mudah bukan? Sekarang tugas kalian adalah mengembangkan pokok-pokok pikiran tadi menjadi satu paragraf yang kemudian disusun menjadi sebuah teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, ibu yakin anak-anak hebat pasti sudah bisa. Apabila ada kesulitan dalam mencari padanan kata, kalian harus lebih sering membaca supaya kosakata kalian lebih banyak. Baiklah anak-anak, ibu harap kalian semua sudah bisa membuat teks eksplanasi berdasarkan pertanyaan adik Simba. Sekarang pelajaran sampai di sini dulu. Dan ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan satu lagi adalah menjaga jarak sejauh minimal 1,5 meter dengan orang yang lain. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Dah.